Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang materi pemuaian. Seperti yang kita ketahui bahwa pemuaian itu adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang atau bertambah luas atau berubah volumenya karena perubahan suhu. Jadi perlu kita garis bawahi karena ada perubahan suhu seperti itu. Jadi pemuaian itu bisa terjadi pada 3 zat. Yang pertama adalah zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga adalah gas. Jadi jenis-jenis pemuaian pada zat padat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, dan yang ketiga adalah pemuaian volume. Sementara untuk pemuaian pada zat cair, jenisnya itu hanya satu, yaitu pemuaian volumenya saja. Selanjutnya pada gas, jenis pemuaiannya hanya satu, yaitu pemuaian volume. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang pemuaian panjang. Di sini ada sebuah batang, ya. Ini kita misalkan panjang awalnya kita simbolkan dengan L0. Setelah mengalami perubahan suhu, maka dia akan mengalami pemuaian. Jadi panjang yang terakhir ini kita simbolkan dengan LT. Jadi kalau kita buat garis batas, garis yang warna merah ini, ya, ini menunjukkan adanya perubahan panjang yang kita simbolkan dengan delta L. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, panjang LT ini, itu sama dengan panjang delta L ini, ini ditambah dengan L0, gitu. Berarti dapat kita simpulkan kalau secara matematis LT itu sama dengan L0 ditambah dengan delta L. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, L0 ditambah delta L itu sama dengan LT. Jadi kalau delta L yang ditanya adalah LT dikurang L0. Ini adalah rumus untuk perubahan panjang seperti itu. Ada rumus lain untuk perubahan panjang, yaitu delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Jadi rumus ini keterangannya adalah delta L itu adalah perubahan panjang, satuannya meter. Selanjutnya L0 sama dengan panjang awal, satuannya meter. Yang ketiga alfa. Alfa itu adalah koefisien muai panjang, yang satuannya itu per derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu, yang satuannya derajat Celcius. Delta T itu sama dengan T2 dikurang dengan T1, di mana T2-nya ini adalah suhu akhirnya dan T1-nya ini adalah suhu awalnya. Jadi yang terakhir adalah LT. LT ini adalah panjang akhir, yang satuannya meter. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada penurunan rumus, ya. Jadi sudah kita dapatkan tadi bahwa rumus untuk pemuaian panjang itu ada 2 macam. Yang pertama adalah delta L sama dengan LT dikurang L0. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Jadi kalau kita lihat sekilas, di sini sama-sama sebenarnya persamaan pertama dengan persamaan kedua adalah sama-sama delta L. Jadi kalau ini kita samakan, berarti LT dikurang L0 itu sama dengan, ya, yang ini LT dikurang dengan L0 itu sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Jadi kalau kita pindah ruaskan untuk L0 itu sebelah kanan, berarti tinggal persamaannya, LT, ya, L0 ini kita pindahkan tadi, berarti L0 ditambah dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Karena ini negatif, pindah ruas jadi positif. Untuk selanjutnya itu, ya, di sini kita keluarkan nilai L0-nya. Hasilnya berarti L0 dikali dengan 1 ditambah alfa dikali delta T. Seperti itu. Jadi kalau kita kalikan ini ke dalam, sebenarnya sama juga dengan persamaan yang di atas. Jadi rumus inilah sebenarnya yang sering kita temukan di buku-buku paket.
Oke, jadi LT itu sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Rumus yang biasa dalam buku pakai. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang pemuaian luas. Oke, jadi di sini kita misalkan yang pertama adalah lempengan, ya, yang kita simbolkan dengan A0, luas awalnya, luas mula-mula. Oke, setelah dipengaruhi suhu maka dia akan mengalami pemuaian. Oke, pemuaiannya berarti bertambah luas. Kalau pemuaian luas berarti dia luasnya bertambah. Gitu. Oke, jadi ini adalah luas akhir. Jadi kalau kita buat pembatas, ya, jadi yang garis merah ini berarti di sini adalah perubahan luasnya, delta A-nya. Seperti pemuaian panjang, ya, kita juga bisa menemukan bahwa luas akhir itu sama dengan luas awal ditambah dengan perubahan luas panjangnya. Oke, jadi kalau kita buat secara matematis, A0 ditambah dengan delta A sama dengan AT. Jadi kalau delta A itu sama dengan AT dikurang A0. Oke, ini untuk rumus pertama. Rumus yang kedua, delta A itu sama dengan A0 dikali beta ditambah delta T. Oke. Seperti yang kita buat keterangannya, delta A itu sama dengan perubahan luas, ya, satuannya meter kuadrat. Selanjutnya A0 itu sama dengan luas awal, satuannya meter kuadrat. Selanjutnya beta itu adalah koefisien muai luas. Tadi kalau alfa dia koefisien muai panjang. Oke, jadi kalau beta dia adalah koefisien muai luas. Oke. Jadi di sini kita temukan persamaannya beta itu sama dengan 2 alfa. Artinya berarti koefisien muai luas ini, oke, itu sama dengan 2 dikali dengan koefisien muai panjang. Selanjutnya, oke, delta T itu perubahan suhu, satuannya per derajat Celcius. Dan seperti biasa tadi, delta T itu sama dengan T2 dikurang T1, di mana dia suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Oke, selanjutnya AT itu adalah luas akhir, satuannya meter kuadrat. Seperti itu. Seperti biasa kalau kita buat penurunan rumus, ya, rumus persamaan pertama kita tadi temukan delta A itu sama dengan AT dikurang A0. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini persamaan pertama dan persamaan kedua itu adalah sama. Berarti kita buat persamaannya AT dikurang A0 itu sama dengan A0 dikali dengan beta dikali delta T. Jadi kalau kita pindah ruaskan A0-nya seperti yang tadi, berarti yang min A0 ini pindah ruas ke kanan berarti jadi positif. Berarti AT sama dengan A0 ditambah dengan A0 dikali beta dikali delta T. Kemudian kita keluarkan A0-nya, maka persamaannya menjadi AT sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Jadi ini kita keluarkan. Kalau kita kaliankan ke dalam seperti yang tadi, ya, hasilnya akan tetap sama dengan yang di atas. A0 dikali 1 A0, ya, A0 dikali beta dikali delta T. Berarti jawabannya A0 beta kali delta T. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini untuk pemuaian volume. Oke, jadi pemuaian volume berarti yang bertambah itu adalah volumenya. Di balok ini kita buat di sini volume awal. Oke, selanjutnya setelah dipengaruhi oleh perubahan suhu, maka volumenya akan bertambah atau memuai. Di sini adalah volume akhir. Jadi kalau kita lihat pembatasnya, ya, di sini kita temukan perubahan volumenya yang kita simbolkan dengan delta V. Oke, selanjutnya seperti yang pemuaian panjang dengan pemuaian luas, kita temukan di sini berarti, ya, jika kita tambahkan V0, oke, ditambah dengan delta V,
itu sama dengan volume dari Pt, volume airnya. Berarti P0 ditambah delta P sama dengan Pt. Jadi rumus delta P itu sendiri adalah Pt dikurang dengan P0. Oke, ini persamaan pertama. Sekarang rumus delta P yang lain itu adalah P0 dikali gamma dikali delta T. Oke, jadi kalau kita buat keterangannya, delta P itu adalah perubahan volume, satuannya meter pangkat 3. Oke, P0-nya itu adalah volume awal, satuannya meter pangkat 3. Gamma ini adalah koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius. Hubungannya dengan koefisien muai panjang adalah gamma sama dengan 3 alfa. Tadi kalau muai luas 2 alfa, tapi kalau dia muai volume adalah 3 alfa. Artinya koefisien muai volume itu sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Oke. Selanjutnya delta T sama dengan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Ya, seperti biasa delta T itu sama dengan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Pt-nya itu sama dengan volume akhir. Seperti itu. Oke. Di sini ada penrumusan rumus yang seperti yang biasa kita gunakan. Ya, untuk rumus pertama itu adalah delta P sama dengan Pt dikurang P0. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, delta P sama dengan P0 dikali gamma dikali delta T. Oke, jadi karena persamaan 1 sama persamaan 2 adalah sama, kita samakan. Oke, berarti Pt dikurang dengan P0 sama dengan P0 dikali gamma dikali delta T. Oke, jadi kita temukan rumusnya. Berarti kalau kita pindah ruaskan seperti cara kerja yang penurunan luas dengan penurunan volume, Pt sama dengan P0 ditambah P0 dikali gamma dikali delta T. Selanjutnya kita keluarkan P0-nya, hasilnya berarti Pt sama dengan P0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Oke, ini adalah rumus akhirnya. Ya. Oke, selanjutnya di sini ya kita buat kesimpulan bahwa pemuaian panjang itu rumus awalnya adalah delta L sama dengan LT dikurang L0. Yang kedua, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Dan yang terakhir adalah LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Ini untuk pemuaian panjang. Oke, sekarang untuk pemuaian luas. Pemuaian luas itu delta A sama dengan AT dikurang A0. Berarti delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Oke, selanjutnya AT sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Untuk pemuaian volume, ya, delta P sama dengan Pt dikurang P0. Untuk delta P sama dengan P0 dikali gamma dikali delta T. Dan Pt sama dengan P0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang koefisien muai panjang. Di sini ada kita temukan tabel, ya. Tabel kolom pertama itu menjelaskan tentang nomor 1, 2, 3 dan selanjutnya. Oke, kolom kedua itu adalah jenis bahan. Bahannya ada aluminium, baja, besi, emas, kaca, kuningan, tembaga, platina, timah, seng, pirex dan perak. Untuk kolom selanjutnya itu koefisien muai panjang. Satuannya per derajat Celcius. Jadi koefisien muai panjang untuk aluminium itu 0,0000026. Oke, untuk baja 0,000011. Berarti kalau koefisien muai panjang itu sama dengan alfa. Jadi kalau kita tuliskan misalnya seperti ini, alfa aluminium itu sama dengan 26 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Jadi kalau di dalam tabel D itu sebenarnya adalah bilangan desimal. Oke, di sini saya buat dia bilangan berpangkat. Kenapa saya buat bilangan berpangkat? Karena nanti akan lebih memudahkan dalam pembahasan soal. Oke. Jadi cara untuk perubahan pangkatnya, ya, yang pertama kita buat dulu di sini yang angka terakhirnya ini yang bukan 0 adalah 26. Berarti awalnya kita di sini buat 26.
dikali, oke. Nah, jadi kita hitung berapa di belakang koma, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dikali 10 pangkat minus 6. Karena di belakang koma pangkatnya jadi minus. Per derajat Celcius, itu satuannya yang ada di tabel. Jadi kalau misalnya koefisien muai panjang aluminium ini ya kita ubah ke dalam koefisien muai luas, seperti yang kita ketahui bahwa koefisien muai luas itu disimbolkan dengan beta. Jadi beta itu sama dengan 2 alfa. Alfa yang kita ketahui tadi dia adalah koefisien muai panjang. Oke, jadi kalau misalnya kita mau mencari koefisien muai luas aluminium, berarti beta aluminium itu sama dengan 2 dikali, kita masukkan nilai koefisien muai luasnya, kita kalikan, hasilnya adalah 52 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Oke, begitu juga dengan koefisien muai volume. Seperti yang kita ketahui, koefisien muai volume itu disimbolkan dengan gamma. Gamma itu sama dengan 3 alfa. Nah, jadi kalau kita mau mencari koefisien muai volume untuk aluminium, 3 dikali 26 dikali 10 pangkat minus 6. Kalau kita hitung hasilnya adalah 78 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya contoh penerapan prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah termometer. Ya, jadi termometer ini sebenarnya memakai prinsip pemuaian pada raksa dan alkohol digunakan sebagai penunjuk suhu. Yang kedua adalah sambungan rel kereta api. Nah, seperti yang kita lihat di sini, sambungan rel kereta api dibuat dia berrongga. Apa fungsinya? Pada sambungan rel harus disediakan celah agar ujung-ujung sambungan tidak saling menekan. Untuk selanjutnya contohnya adalah keping bimetal. Oke. Jadi keping bimetal ini adalah 2 buah logam yang ditempelkan. Oke, di mana logam itu memiliki koefisien muai yang berbeda. Seperti yang kita lihat di dalam gambar ya. Yang paling atas di sini adalah logam yang koefisien muai panjangnya kecil. Yang paling bawah adalah logam yang koefisien muai panjangnya paling besar. Jadi apabila dipanaskan dan dinginkan, apa yang terjadi? Oke, ya kan? Jadi apabila dipanaskan maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya yang lebih kecil. Berarti kalau dipanaskan berarti bimetal ini akan melengkung ke atas. Sebaliknya apabila didinginkan, maka keping bimetal akan melengkung ke arah koefisien muai panjang yang lebih besar. Kalau didinginkan akan melengkung ke arah bawah karena dia menuju koefisien muai panjang yang besar. Seperti itu. Oke, contoh soal selanjutnya adalah pengilingan plat logam. Pengilingan itu merupakan penyambungan 2 plat logam dengan paku keling. Dengan paku keling, maka keling mula-mula dipanaskan hingga berpijar. Kemudian dimasukkan ke dalam plat logam. Setelah itu ujung paku keling dipukul hingga rata dengan permukaan plat. Kemudian didinginkan, paku keling akan menyusut hingga menjepit kedua plat dengan kuat.